Yang jelas tidak terlepas dari lagu-lagu rakyat kita yang sudah dikenal masyarakat, tetapi tidak tertutup juga ya kami juga bawa dangdut gitu. Kami juga bawa lagu-lagu ya luar, Delaila, nah, gitu. Dan setelah dibungkus dengan alat-alat musik kita, bunyi-bunyian kita, ternyata ya itu tadi nyatu. Nggak tahu lagi kita ini dari mana lagunya, ya kok ada gendang Melayu pengiringnya gitu. Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan saya, Henry Pranginangin, yang sehari-harinya bermain musik. Dan saya yakin musik adalah bahasa universal yang bisa mempersatukan bangsa kita. Saya sudah sejak kecil, mungkin sekitar kelas-kelas 3 SD saya sudah mengenal musik. Walaupun pada saat itu ya saya bisa bermain gitar dan orang tua saya dia adalah pemain musik tradisi untuk dirinya. Dia tidak untuk umum. Nah, di sana saya lihat dia bermain musik tradisi yang pada saat itu yang sering saya dengar dia sering bermain surdam dan belobat gitu. Nah, dari sana saya selalu punya keinginan bahwa saya juga akan bisa seperti itu. Setelah saya tamat dari SMK Negeri 11, saya langsung bekerjakan di Taman Budaya Jalan Perintis tahun 90. Nah, di sanalah artinya di Taman Budaya itu sehari-hari saya berhubungan dengan musik-musik tradisi yang ada di Sumatera Utara. Ya, di sana ya telinga, mata setiap hari mulai dari jam 7.30 kadang sampai tengah malam selalu berbaur dengan musik-musik yang seperti itu. Nah, itu memancing saya untuk ini ada satu lagi yang semenjak kalau di sekolah dulu saya klasik, ini juga ternyata memiliki nilai yang tak terhingga gitu. Saya lihat ini potensinya luar biasa. Nah, saya coba satu-satu instrumen saya deketi dalam arti saya mainkan, saya belajar dasar-dasarnya semua, bagaimana belajar gendang Melayu, gordang 9 dan lain-lain. Ya, artinya berjalannya waktu tentu kita punya keinginan yang kita bisa tumpahkan melalui satu komunitas. Nah, saya coba di awal itu saya coba satu bentuk namanya insidental musik, dan ya pada saat itu memang hanya berdua aja. Akhirnya ya dan sifat musiknya juga idealis. Ya mungkin mengiringi puisi untuk musik itu sendiri, terkadang untuk teater begitu. Nah, ya tidak terlepas dari keinginan masyarakat sendiri bahwa ini ada sesuatu gitu dengan apa yang kami tampilkan gitu. Nah, Insidental sendiri sudah semenjak tahun 2000 kami bentuk. Ketika Insidental hadir itu tidak membawa satu etnis saja. Bukan mungkin akan menghadirkan juga Melayu, Batak, Karo, dan lain-lain. Nah, saya ingin sesuai dengan yang kita bicarakan dari awal bahwa ini adalah satu komunitas yang umum. Bahwa kami bisa hadir dengan Tapteng, kami bisa hadir dengan Melayu, dan lain-lain. Nah, karena dari awal saya yakin bahwa alat-alat musik tradisi kita ini juga bisa sebagai satu komposisi kita bentuk untuk jadi hiburan yang menarik. Nah, itu saya coba menghadirkan alat-alat musik tradisi. Nah, ya sejauh ini sih ya tanggapan teman-teman atau masyarakat sendiri positif. Yang jelas kami mengusung dua warna, ya modern dan tradisi.
Tapi di dalam personil incidental sendiri umumnya tradisi. Modernnya akan saya buat sendiri, ya tanpa tidak harus menghadirkan pemain drum, pemain gitar bass dan yang lain. Itu sudah saya buat sequencer dalam penggarapan musiknya. Jadi yang bermain musik itu semua pemain tradisi. Nah, jadi saya ingin bahwa tidak kecenderungannya ini adalah ke modern. Walaupun garapannya mungkin modern, tetapi alat yang pendukungnya adalah tradisi yang lebih banyak. Yang jelas tidak terlepas dari lagu-lagu rakyat kita yang sudah dikenal masyarakat, tetapi tidak tertutup juga ya. Kami juga bawa dangdut, gitu. Kami juga bawa lagu-lagu ya luar, Delaila, nah, gitu. Dan setelah dibungkus dengan alat-alat musik kita, bunyi-bunyian kita, ternyata ya itu tadi nyatu. Nggak tahu lagi kita ini dari mana lagunya, ya kok ada gendang Melayu pengiringnya gitu. Sangat bisa disatukan. Nah, di sanalah mungkin saya karena banyak mengenal dan bisa memainkan. Nah, di sana kita memanage alat-alat dan memanage bunyi-bunyian. Nah, di situ memang dibutuhkan pengalaman kita. Kita ingin orang bermain gendang Melayu, kita harus tahu bahwa ritme-ritme apa yang bisa dihadirkan dengan gendang Melayu. Satu, bahwa musik ini adalah pilihan. Itu pilihan hidup. Kalau ditanya saya senang atau senang, ya saya sudah berumur 52 tahun. Saya bangga sampai saat ini sebagai seorang pemusik. Dalam kesehariannya dia bisa bikin saya senang. Ya kalau dari sisi finansial tanda kutip ya memang kalau untuk kaya nggak tahu lah, tapi pokoknya saya berkeluarga nyaman, anak-anak saya juga bisa sekolah, bisa kuliah, rumah tangga saya juga ya nyaman sampai saat ini begitu. Jadi ya apa salahnya? Musik ini juga sebagai pilihan. Saya yakin dari awal tadi saya bilang bahwa kita punya potensi. Per puak, per etnis saja sebelum kita cukup kaya. Melayu cukup kaya, banyak hal yang bisa dilakukan di sana yang menghasilkan dalam tanda kutip, menghasilkan karya. Kalau sudah berkarya tentunya ada kemungkinan juga mendapatkan uang, kan begitu. Nah, tergantung senimannya. Kalau saya yakin dari musik-musik yang ada di Sumatera Utara ini adalah cukup kaya. Ini adalah satu barang berharga. Jika ini dijadikan, jika ini di-manage dengan baik, saya yakin. Dan generasi-generasi ya, kalau saya lihat sekarang ini baik ya artinya kita ada di Etno, di USU, ada di Unimed, MTS-nya Bahasa dan Seni, di Domensen juga ada Fakultas Bahasa dan Seni, di SMK Negeri 11. Saya rasa ini juga cukup berpotensi semua untuk melanjutkan. Termanage dengan baik ya tentu keterlibatan pemerintah juga terbatas. Tetapi saya yakin tanpa pemerintah juga komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Utara ini khususnya di Medan akan sanggup berjalan dengan persaingan ya, tentu yang tadi melahirkan karya yang bisa menyenangkan orang gitu. 4 tahun yang lalu saya terpilih sebagai personal untuk Medan Tourism. Untuk personal artinya saya secara pribadi adalah dianggap sebagai sudah harus mendapat suatu penghargaan dari wali kota. Dan kemarin ada buku yang diterbitkan oleh seseorang khusus di Karo. Komunitas Karo itu ada 100 toko Karo, saya juga termasuk di dalam. Kalau saya hitung-hitung ya dari kecil-kecilnya pun mungkin ada sekitar 500-an kali. 500 karya, ya karena ya untuk teater sendiri kadang kita bisa ada 30 kali sudah mengiringi, ya itu
butuh karya-karya baru kan gitu. Baik untuk karya tari sendiri, untuk musik itu sendiri, ya. Saya pikir cukup banyak. Ya bermusiklah dengan apa yang Anda bisa. Saya yakin tidak ada pengkotak-kotakan di dalam bunyi. Ketika bunyi, ini adalah bunyi ritme. Ritme ini saya yang punya. Saya pikir milik kita bersama. Ketika saya pukul gendang, dub, gitu. Kalau dibunyikan tanpa dilihat barangnya, tentu itu akan dibilang itu adalah satu ritme. Ritme apa? Tidak ada yang memiliki, itu adalah milik kita bersama. Nah begitu juga di dalam penggarapan musiknya. Saya pikir musik bisa menyatukan kita, membuat kita menjadi bersatu tanpa terkotak-kotak. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita kali ini tentang musik yang bisa mempersatukan kita dan semoga bisa bermanfaat. Dan sebagai penutup, saya akan membawakan satu musik yang tetap menggunakan surdam.